duit aku ya paham. Tapi positif sih ke. Mau tanya, Jenengmu sopo nang ngegas wae. asli atau palsu? Asline sopo, asline sopo? Aslinya nama saya Supriyatin. Supri. Nama palsunya Rosa. Rosa harus. Gini kan pekerjaan saya kan banyak godaannya tuh. Pekerjaan kamu banyak godaan. Pertanyaan saya banyak godaannya, apa kamu yang menggoda? Ayo. Tergoda. Banyak tamu yang ingin jadi simpenan saya. Wale goblok. Simpenan kamu apa kamu jadi simpenan? Jadi simpenan. Aku paham. Terus pertanyaan kamu apa terus? Kalau gitu hukumnya gimana ya? Hukumnya apa? Halal atau Ya kamu tanyakan hukumnya apa? jadi simpenannya? Hukum jadi simpenannya. Wah. Ya, kalau misalnya halal, halalin dong. Bahaya tak? Jadi begini ya. Sajane saya itu gagal paham dengan istilah simpenan. Cowok itu kan memang boleh menikah lebih dari satu. Dalam undang-undang agama, laki-laki itu menikah lagi itu tidak harus jadi istri. Jangan bilang kamu jahat ya. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau nikah resmi. Kalau nikah resmi itu mau nggak mau harus mendapatkan persetujuan istri melalui pengadilan. Istri menyetujui saya berikan izin kepada suami saya untuk menikah lagi. Kemudian dilegalisir sama pengadilan. Itu baru suami boleh menikah lagi resmi. Tapi kalau menikah siri, menikah agama, itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Masuk. Masuk tuh oleh. Saya kan masuk. Itu benar. Jadi suami itu kalau nikah siri itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri. Yang mensyaratkan persetujuan istri itu bila ingin menikah lagi secara resmi. Nah, pertanyaan begini. Simpenan yang kamu maksud itu sebagai istri siri atau sebagai selingkuhan? Kamu jawab. Kalau saya inginnya siri. Kamu inginnya siri. Kamu gak ingin. Bukan kok saya mendukung kondisi seperti itu. Tapi kalau jawaban yang paling fair, laki-laki menikah sama kamu sir selama istrinya belum lebih dari 4, ini boleh-boleh saja. Dosa itu kalau kumpul justru tanpa nikah. Kalau kumpul tanpa nikah itu namanya apa? Kumpul kebo sampai punya anak namanya gudel. Jadi kalau posisinya dinikahi, kamu sebagai seorang gadis atau sebagai seorang janda, kamu gak punya suami, kamu menikah sama laki-laki, entah itu tamu atau orang lain, itu sah-sah saja. Persoalan normal kamu dianggap merebut atau enggak itu kan persepsi publik saja. Tapi kalau ngomong undang-undang agama, selama itu dinikahi kan sah-sah saja. Bener gak? Cuman persoalannya, kita itu di dalam bermasyarakat itu tidak hanya masalah agama, tapi juga norma dan etika. Maka kemudian ada istilah pelakor, perebut laki orang. Pelakor itu kan sebenarnya nggak ada istilah dalam agama. Kalau laki-lakinya menikah lagi dengan kamu, itu salah. Kalau saya begini terus, minimal meminimalisir kemaksiatan. Artinya, kalau bisa halal, kenapa haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya fasih banget nih. Perkenalkan, nama saya Kadal. Kadal di sini, tapi nama aslinya Daud. Daud dari Kadal nih. Saya mau bertanya, Gus, seberapa besar dosa seorang perempuan menuduh laki-lakinya berselingkuh padahal tidak? Terima kasih, Gus. Itu saja. Harusnya ada tambahannya NB, pengalaman pribadi. Jadi gini, kalau laki-laki nuduh istrinya berbuat zina, itu namanya li'an. Dan
harus bisa dibuktikan dengan 2 saksi. Jadi nuduh berbuat selingkuh yang dimaksud dengan hubungan badan itu dalam agama harus ada orang yang benar-benar melihat bahwa laki-lakinya ini memasukkan kelaminnya kepada perempuan. Loh, ini benar. Makanya tidak gampang menuduh orang berbuat zina, itu gak gampang. Kita gak bisa bersudut, oh kok mlebu metu neng hotel, gegek. Itu orang yang kita seudoni justru bisa jadi dia berpahala. Sekarang bisa nggak kita tuh memastikan? Jangankan orang hanya keluar masuk hotel, orang masuk keluar kamar, Pak. Bisa nggak kita membuktikan secara sah bahwa dia telah melakukan hubungan perzinahan? Makanya undang-undang nuduh orang selingkuh suami istri itu berat. Tapi kalau yang dimaksud dengan selingkuh bukan perzinahan, gitu. Contoh chatting, DM. Jadi kalau kita nggak punya bukti, nggak ada orang yang benar-benar melihat, jangan gampang kita menuduh pasangan kita, oh kayak berzina, nggak boleh. Supaya kita lebih hati-hati. Tapi jangan kemudian ini kamu jadikan alasan, wah susah kok pembuktiannya. Wah, tak lakon di WA, kamu bosok, kamu bosok. Ada rumah modal. Gitu. Jadi nggak boleh kita agak menuduh orang melakukan perbuatan dosa. Bahkan begini, saya kemarin di salah satu pengajian saya bilang begini, jika kamu melihat seseorang berbuat maksiat dan dosa di malam hari, kemudian kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena pada malam hari itu mungkin dia sudah nangis, bertobat, minta maaf kepada Tuhannya, sementara mata kamu tidak melihat. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Karena barangkali malam itu dia sudah menangis, dia sudah menyesali perbuatannya, dia sudah mengangkat tangannya untuk meminta ampunan dan rahmat dari Tuhannya, sementara mata kita tidak melihat. Jadi kalau saya begini, tirakat itu kamu tidak harus puasa kayak saya 1 hari puasa 1 hari tidak itu, tapi tirakat yang paling efektif, apalagi kamu kejadian dosa, adalah dengan menjaga diri untuk meminimalisir perbuatan maksiat. Itu namanya tirakat. Ada peluang maksiat tetapi tidak kita ambil, itu baru luar biasa. Ya, bisa dimengerti ya. Ada peluang maksiat tetapi tidak kita ambil, itu baru yang namanya jihad. Fa inna sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Jadi orang peluang maksiat kayak kamu, kalau kamu bisa menghindarinya, itu baru terbaik. Maka kalau Mbak punya prinsip, gak ada berondong Pak D pun jadi. Itu ada, namun gak ada. Ya banyak lagi sekarang. Ada nggak banyak? Gitu. Ya, sering. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Gus. Kamu siapa namanya? Oh, Nadine. Nadine. Iya. Seandainya kita mau melaksanakan umroh, terus uang kita tuh dari hasil kerja di sini gitu, kira-kira itu gimana? Dosa atau enggak? Ya. Terima kasih. Kamu lihat nggak di Bose itu selain jualan alkohol, ada nggak jualan yang halal? Yang kamu konsumsi di room itu ada nggak yang halal? Ada. Ada french fries, ada sop buntut kodok, sop buntut kada. Di situlah kamu perlu berhusnuzon, perlu berpositive thinking. Yang saya dapatkan gaji saya dari Bose ini adalah ya karena tamu saya beli gorengan, karena tamu saya beli french fries, karena kalau saya minum air putih. Ada nggak kontrak kamu kerja di room itu untuk bermaksiat? Enggak. Kontraknya cuma kerja kan? Kerja milik. Namanya saya gini, job desk dari LC sebenarnya itu apa tuh? Pemandu. Nggak ada. Kok kamu bilang nyanyi sama minum? Enggak. Job desk awal LC Ladies Club itu adalah pemilih lagu, pemandu karaoke. Sehingga mindsetnya perlu dirubah. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak kita menggunakan uang kerja dari sini untuk umroh? Boleh nggak? Jadi kalau kamu niat umroh tadi, disegerakan, nabung mulai sekarang. Aku janji, planning bosnya ada 25 orang berangkat umroh, aku tak tipu begini. Maka umroh bareng aku.
Insya Allah saya tahun ini juga berangkat haji, saya doakan semuanya segera dipanggil oleh Allah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dipanggil oleh Allah, amin. Dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Kita tambahin di umroh 300.000. Alhamdulillah. Ya cowok dia sini. Salam Gus. Salam. Perkenalkan nama saya Samuel, bisa dipanggil L. Ini mungkin Bos Samuel loh, Cok. Samuel L. Agama kamu apa? Samuel. Hah? Agama kamu apa? Kristen Pak. Oh, Kristen. Kamu Gus. satu minggu ke gereja kan? Enggak. Matam. Ke gereja dong. Kayaknya gereja dia gereja negeri. Satu minggu libur. Kalau yang gereja, weh. Gus, mau nanya, apa hukumnya teman yang sering traktir tapi hasil judi? Apa itu kebaikan? Apa keburukan? Ada soalnya di sini Pak. Terakhir hasil ngeslot. Iya, benar. Kalau tahu jelas sumbernya itu adalah perjudian, kamu bisa menolak. Kalau benar-benar tahu yang terakhir, uang yang dibuat terakhir ke kamu itu benar-benar uang judi, kamu bisa menolak. Tapi nikmat. Kenyang ya. Lah kowe mau arepe golek kenyang yo urusanmu cangkem-cangkemmu dhewe. Contoh begini, kita tidak boleh bersekutu dengan uang orang. Walaupun dia penjudi, neraktir kamu, kan belum tentu uang untuk neraktir itu uang judi, betul nggak? Contoh begini, ada PSK, kamu jualan angkringan, PSK-nya beli nasi kucing, boleh nggak kita? Oh ini mbak ini 2,50 neo, nggak boleh. Beneran itu nggak boleh. Artinya siapapun yang beli itu boleh untuk kita layani, tanpa harus tahu uang itu sumbernya dari mana. Tapi kalau kamu ditraktir, ya cok kita traktir Samuel, tapi ini uang hasil judi, sebisa mungkin kamu tolak, karena dia ngaku kok gitu, ya kan? Kecuali mana nih, kayak Pak Eko. Pak Eko itu sani ya, no klub, ono karaoke, dia punya toko emas macam-macam. Traktir aku, saya berhusnuzon. Pak Eko ini traktir aku hasil dari penjualan emas. Tapi kalau hasilnya cuma dari satu sumber dan kamu tahu itu, apalagi dia mengakui, sebisa mungkin kamu tolak. Nah, tak kayak dulu terjun ke tak ajar. Makasih banyak. Nah Samuel, jadi ada kiai ngasih domba yang tersesat. Samuel. Malam Gus. Malam. Namanya siapa? Ratmi. Ratmi. Mau tanya Gus, saya punya adik cowok. Mau kalau di dewi aja. Punya pacar. Oh punya pacar. Terus pacarnya minta segera dinikahi. Tapi kalau sudah menikah, dia tidak mau sama calon mertuanya, tidak mau satu rumah. Ya bagus lah. Padahal ibunya itu seorang janda, Gus. Apakah wanita ini pantas diperjuangkan atau tidak, Gus? Adikmu punya pacar, adikmu cowok? Cowok punya pacar cewek, ya. Mau nikah. Ya. Setelah nikah, dia tidak mau tinggal sama orang tua masnya. Iya, calon mertuanya. Kewajiban anak, kita mau kewajiban anak. Kewajiban anak perempuan kepada orang tuanya itu ketika dia sudah menikah, ketaatan itu berpindah dari orang tua kepada suami, jelas. Tapi ketaatan seorang anak laki-laki kepada orang tuanya itu tidak ada batasnya, bahkan sampai dia sudah menikah sekalipun. Dia tetap wajib taat dan hormat kepada bapak ibunya. Nah, selama ini banyak kasus terjadi, hubungan anak laki-laki sama orang tuanya rusak itu gara-gara tidak ada dukungan dari seorang istri. Justru istri yang menjadi setan bagi suaminya untuk berbuat baik dengan bapak ibunya. Wahai kamu para istri, kamu harus paham. Ingat, suamimu itu besar karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Kenapa kok anak itu wajib taat kepada orang tuanya? Laki-laki. Walaupun kamu udah punya istri, kamu nggak boleh hubunganmu dengan bapak ibumu diatur sama istrimu. Kamu harus merdeka di wilayah itu. Mosok anak pengen menafkahi orang tuanya kok di kudu nembung karo bojone, itu salah. Tapi kalau seorang
seorang istri mau ngasih orang tuanya itu harus izin suaminya, itu baru betul. Tapi kalau laki-laki masih bapak ibunya, karena ketaatannya sepanjang zaman, itu tidak harus izin kepada istrinya. Mau kita ada etika, lebih baik kalau kita melibatkan mereka. Ini kan asik, karena menikah itu loh, itu tidak hanya di antara 1 dan 2 orang, tapi 2 keluarga besar. Maka kalau bisa, kalau kemudian tidak bisa menerima ibumu, ya nggak usah diperjuangkan, ngapain? Orang dari bojo ngatur-ngatur kok. Apa orang jadi bojo nih? Enggak. Kalau memang seperti itu, ya cari yang lain saja. Itu Mbak Artemi, sama Nino. Air kena kalani masih. Gimana rasanya dari jenis orang? Rekam. Iya dong. Seneng atau? Iya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ano. Ano ini apa? Ano ne wong. Ini saya mau bertanya, Gus. Ada teman di sini posisimu sebagai apa, No? saya supervisor LC. Oh, supervisor. Ya, nanti tak kirimin foto ya, Japri. Ya. Oke. Siap kirim pokoknya. Saya punya teman, dia ini kalau sholatnya ini memang rajin, Gus. Sholatnya rajin. Sebut saja namanya Hirman. Sebut saja namanya Yanti ya. Sebentar saya ketawa dulu, soalnya ini lucu, Gus. Jadi suatu ketika saya main ke kosnya, ya kan, main biasa gitu kan. Dia lagi sholat gitu. Tapi kamu jelas gak nafsu kan? Enggak. Pokoknya orangnya ada di table saya, pokoknya. Nah, dia ini sholat. Dia kalau pulang kerja kan memang kewajibannya sholat subuh gitu. Nah, lucu. Jadi dia kalau mandi besar itu, kalau sholat subuh itu nggak pernah dikebyur, rambutnya nggak pernah, katanya oh nggak apa-apa, kata hadis boleh. Tapi kan namanya pelajaran orang kan berbeda-beda bimbingannya dari kecil tentang agamanya ya, Gus. Mandi besar karena apa? Mandi besar karena dia habis mabuk, terus dia mau sholat gitu loh. Kan memang kadang-kalanya pernah Gus Miftah ngomong kalau niat kamu pengen sholat nggak apa-apa, nggak mandi besar, yang penting niatnya begitu kan, yang penting sholat dhisik begitu kan. Nah ini tapi yang lucunya adalah dia itu kadang kalau bangun itu jam 4 gitu kan, ngebuk kan kalau tidur. Jam 4 sholatnya jam 4 sore. Jadi dia bangun habis subuhan itu bangunnya jam 4 sore. Dia kalau tidur itu sholatnya itu dari zuhur sampai asar itu dijamak dari subuh. Kira-kira hukumnya apa gitu loh, Bos. Soalnya tak ada nih ngeyel. Katanya ajarannya seperti itu. Jadi kan saya sebagai sesama umat muslim kan wirahinto. Itu agamanya rusak. Aku tuh sampai piye yo. Coba mohon penerangannya biar teman saya ini terang, benderang gitu loh. Bukan terang terus ya, tapi terang benderang gitu loh. Soalnya wongnya ngeyel, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anu sholat gak Anu? Saya sholat. Kamu sholat pakai sarung apa pernah? Saya tergantung sih ya kondisi ya. Kalau lagi memungkinkan pakai sarung pantai, malah sarung pantai saya pakainya sholatnya ya. Monggo Gus Miftah, biar orangnya mendengar gitu loh. Orangnya juga ada ini. Ada di table saya. Yo melu guyu. Melu guyu banget, ngekek pokoknya guyu. Ada sholat yang bisa dikosor dan dijamak. Itu pun dengan alasan. Contoh sholat yang dikosor dan dijamak karena perjalanan sebagai musafir. Sebagai musafir. Yang musafir itu menempuh jarak minimal 80 kilo. Itu sholatnya bisa dijamak dan dikosor. Yang sholat bisa dijamak dan dikosor itu cuma dua waktu. Ya. Duhur ke asar. Dilakukan di duhur dulu namanya jamak takhir. Kalau dilakukan di asar namanya jamak kosor. Jamak takhir. Nah kalau sholatnya dipendek, duhur 2 asar 2 itu namanya jamak kosor. Jadi dikurangi rokatnya. Duhurnya 2, sholat duhur dulu, baru asar 2, itu namanya jamak takhir. Begitu masuk sholat asar dulu boleh, duhur dulu boleh 2 rakaat, atau duhur dulu boleh, asar dulu boleh, itu namanya jamak takhir. Kalau maghrib sama isya, maghribnya 3 tidak dikurangi, tetap 3.
Ngisanya dilakukan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Ngisanya 4 menjadi 2. Kalau dilakukan di isya namanya jamak takhir. Isya dulu 2 rakaat, baru maghrib 3 rakaat, atau 3 rakaat maghrib dulu baru isya 2 rakaat. Itu boleh. Pertanyaannya, boleh nggak kalau dirangkap mau subuh? Kadang-kadang sampai isya, Gus. Sampai isya. Terawih jadi. Soal belandangnya aduh Nggak tahu saya ajaran dia, nggak tahu ajarannya apa, coba Mbak Yanti dijelaskan. Nggak boleh. Kalau sudah terlalu lama gitu mendingan dikodok keesokan harinya. Subuh harus subuh dikodoknya gitu. Jadi kalau bisa ya sholatnya sudah bagus, cuman waktunya yang diperbarui. Begitu kamu pulang dari jam 4 kan setengah 5 sudah subuh. Lah menunggu subuh dulu. 3 alarm nih lah iso aja lagu. Tapi lagu ini umum lagu sih medeni alarm masang. Bila Israel datang kata iso gitu. Utawa alarm digawe innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau jangan menggabung antara subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat modelnya begini. Itu sama halnya haram hukumnya melaksanakan sholat Jumat di hari Sabtu. Kadang-kadang dia kalau mau Idul Fitri subuhan, sekalian Idul Fitri sekalian harus tidur. Pakai caranya, karena sholat itu ala waktiha. Sholat itu sesuai dengan waktunya. Persoalan kamu mabuk mau sholat langsung atau mau mandi itu boleh-boleh saja. Karena memang pada dasarnya mandi besar itu ada syaratnya. 1, orang mandi besar karena hubungan suami istri, ya kan? Hubungan suami istri, baik dengan suami sendiri maupun suami lain. Rosak, yes. Atau mandi besar karena mimpi basah. Mimpi basah kalau kamu keluar mani itu wajib mandi besar. Kok ditoke dewe itu sama gitu mandi besar. Mau toke dewe. Atau kamu mimpi besar bangun belum pas tambahin dewe sama mandi besar. Kemudian selesainya haid mandi besar. Selesainya melahirkan nifas itu mandi besar. Jadi ada alasan. Lah, saya belum nemu orang mandi besar karena mabuk. Tapi kalau kamu yakin lebih nyaman kalau habis mabuk saya mandi dulu baru sholat itu bagus. Karena pertanyaan lucu kalau hal saya itu lucu ya. Kita karena memang ini pengajian rutin selama 1 bulan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Begitu banyak karunia, anugerah, rizki, nikmat yang Kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Padahal Engkau ya Allah melihat kami hamba yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, kesalahan dan kekhilafan. Tapi kesemuanya itu ya Allah tidak pernah mengurangi nikmat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu ya Allah, di sore hari ini kami izinkan bagi kami untuk menengadakan kedua tangan kami, mengkhusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami. Siapapun yang datang dengan semua hajat dan doanya, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan hajat, doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat